Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Windiani, NPM 20040202087, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai 3 hal, yaitu yang pertama ada pengertian belajar dan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada macam-macam hasil belajar. Dan yang ketiga yaitu adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Tak cuma itu, pengertian belajar juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan individu sehingga tingkah lakunya berbeda sebelum dan sesudah belajar. Hal itu karena adanya kepandaian atau ilmu baru. Pembelajaran adalah perbuatan, upaya, cara mengajar yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru. Bisa disimpulkan bahwa definisi pembelajaran adalah sebuah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Yang kedua yaitu ada macam-macam hasil belajar. Dan yang pertama ada kognitif. Kognitif adalah jenis hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan intelektual siswa. Hasil belajar kognitif ini selanjutnya dibagi lagi ke dalam 6 tingkatan, mulai dari yang paling rendah hingga paling yang tinggi. Yaitu yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yaitu hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengingat informasi yang sudah dipelajarinya. Yaitu yang kedua ada pemahaman, adalah hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami dan menafsirkan informasi. Pemahaman ini dibagi lagi menjadi 3 faktor atau 3 kategori, yaitu yang pertama ada pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran, dan pemahaman ekstrapolasi. Kemudian selanjutnya yaitu ada penerapan. Penerapan yaitu kemampuan bagaimana siswa menerapkan hasil pembelajarannya pada situasi tertentu. Yang keempat ada analisis, yaitu kemampuan siswa dalam menguraikan suatu keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil serta mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor lainnya. Yang kelima ada sintetis. Sintetis yaitu kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari kemampuan analisis, di mana siswa mampu membentuk pola berpikir yang baru. Dan yang terakhir ada evaluasi atau penilaian, yaitu kemampuan siswa dalam membuat pertimbangan terhadap situasi tertentu, nilai atau ide yang mencakup kemampuannya dalam membentuk suatu pendapat mengenai suatu hal dan mampu mempertanggungjawabkan pendapatnya tersebut. Yang kedua yaitu ada aspek afektif. Afektif adalah jenis hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan emosional siswa seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan terhadap moral. Jenis hasil belajar yang satu ini juga dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu yang pertama ada sikap menerima.
yaitu kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengembangkan suatu kesadaran akan suatu hal. Yang kedua ada responding atau memberikan respon, yaitu kemampuan siswa dalam menunjukkan minat aktif pada sesuatu. Yang ketiga ada nilai, yaitu kemampuan siswa dalam memberikan penilaian terhadap suatu kejadian, apakah itu termasuk hal yang baik atau buruk. Selain menilai, siswa juga akan berusaha untuk menjauhi sisi buruk dari kejadian tersebut, tapi menerapkan sisi yang baiknya. Yang keempat ada organisasi atau mengatur, yaitu siswa dapat mengombinasikan dua nilai yang berbeda sehingga membentuk satu nilai baru yang bersifat universal dan terciptanya perbaikan nilai secara umum. Dan yang terakhir ada karakteristik, yaitu siswa sudah mampu memadukan semua nilai. Hal ini bisa dilihat dari kepribadian dan tingkah lakunya. Tingkatan ini merupakan tingkat tertinggi dalam jenis hasil belajar afektif. Dan yang terakhir ada psikomotorik. Jenis hasil belajar ini berhubungan dengan pengembangan kemampuan dalam hal gerak seperti otot. Hasil belajar ini dibagi menjadi 6 tingkatan keterampilan, yaitu yang pertama adalah keterampilan gerak dasar, yang kedua gerak refleks, yang ketiga ada kemampuan perseptual, yang keempat kemampuan di bidang fisik, yang kelima ada gerakan-gerakan terampil, dan yang keenam ada keterampilan kompleks seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal mempengaruhi prestasi belajar siswa, terlepas dari bagaimana proses belajar mengajar di kelas berjalan. Berikut merupakan faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu ada keadaan fisik atau jasmani siswa. Keadaan fisik atau jasmani siswa adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Misalnya posisi tempat duduk seorang siswa yang memiliki gangguan kesehatan mata minus maupun silinder amat menentukan proses dan hasil belajar siswa tersebut. Tanpa bantuan kacamata, siswa dengan gangguan kesehatan mata akan kesulitan mengikuti pembelajaran, terutama ketika guru harus menggunakan papan tulis di depan kelas. Kesulitan yang dialami siswa dapat menurunkan minat belajarnya, sehingga ia cenderung ogah-ogahan. Dalam keadaan demikian, tak heran bila kemudian hasil belajarnya tidak maksimal. Siklus seperti ini berlaku pula pada hambatan-hambatan fisik atau jasmani yang lain, dan turut berpeluang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua ada kecerdasan atau inteligensi siswa. Tingkat kecerdasan atau inteligensi seseorang dapat diukur melalui tes IQ. Guru pintar tentu tahu hasil tes IQ setiap siswa pasti berbeda-beda. Tentu saja secara umum siswa dengan tingkat inteligensi yang tinggi lebih mudah mengikuti proses pembelajaran di kelas dan biasanya mampu menunjukkan hasil belajar yang baik. Akan tetapi ada baiknya kita memandang dengan lebih luas mengenai dampak kecerdasan pada proses dan hasil belajar guru pintar. Menurut teori kecerdasan majemuk, setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Maka tak perlu heran bila seorang siswa tampak lebih antusias mengikuti pembelajaran dan menunjukkan hasil belajar yang baik pada mata pelajaran tertentu, tetapi justru sebaliknya pada mata pelajaran yang lain. Faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar seperti ini tidak boleh luput dari perhatian kita. Yang ketiga ada bakat, minat, dan motivasi siswa. Bakat dan minat individu setiap siswa adalah pembahasan yang tak bisa sepenuhnya dipisahkan dari kecerdasan majemuk.
Siswa dengan kecerdasan logis matematis yang kuat misalnya cenderung lebih mudah memahami materi pelajaran bahasa Indonesia. Semakin mudah ia memahami materi pelajaran, biasanya semakin besar pula semangat dan motivasinya untuk belajar. Sementara itu, siswa dengan kecerdasan yang menonjol mungkin kurang tertarik dengan pelajaran matematika bahasa Indonesia. Hal-hal seperti ini merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Bersama dengan faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi prestasi belajar siswa. Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar dapat dikategorikan ke dalam beberapa bagian berikut. Yang pertama yaitu ada sekolah. Kita sebagai guru yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar di kelas merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Terlepas dari kurikulumnya, metode pembelajaran yang kita terapkan di kelas turut mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Selain guru, fasilitas yang ada di sekolah juga menjadi bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Fasilitas bahkan mempengaruhi proses dan hasil belajar anak SMP di sekolah lantaran pentingnya peran media pembelajaran bagi peserta didik usia dini. Meskipun tidak terlihat segamblang fasilitas, budaya yang tumbuh dan berkembang di sekolah juga merupakan faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Bukan hanya disiplin dan relasi antar individu, tapi yang lebih penting lagi adalah nilai-nilai berharga yang diyakini dan diimplementasikan di lingkungan sekolah. Nilai budaya ini merupakan hal yang mempengaruhi kematangan dari hasil belajar siswa. Yang kedua ada keluarga. Peran orang tua dalam kesuksesan proses dan hasil belajar tak dapat dielakkan. Siswa yang tumbuh dalam keluarga dengan kesadaran belajar yang tinggi memiliki peluang untuk lebih sukses dalam belajarnya. Hasil belajar siswa tersebut juga cenderung lebih baik daripada hasil belajar siswa dari keluarga yang kurang mendukung pentingnya proses belajar. Ada banyak faktor yang beragam latar belakang yang mempengaruhi tingkat dukungan keluarga pada proses belajar siswa, cara pengasuhan orang tua, keadaan ekonomi dan finansial keluarga, tingkat pendidikan orang tua, konflik keluarga, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Sebagai guru, faktor yang mempengaruhi pembelajaran seperti ini seringkali tak dapat kita abaikan karena biasanya berdampak langsung pada keterlibatan siswa di kelas. Yang ketiga yaitu ada sosial masyarakat. Kultur sosial masyarakat di suatu negara tentu mempengaruhi generasi mudanya. Masyarakat yang dekat dengan buku, misalnya menumbuhkan anak-anak yang gemar membaca. Bagaimana juga anak-anak adalah pengamat dan peniru yang ulung. Dalam hal ini, peran kita adalah guru pintar untuk menjadi teladan agar dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa secara positif. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.